wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Nah, ada yang sakit? Nah, ada yang sudah makan? Masih nunggu MBG? Ya. Oke. Yang nggak masuk hari ini siapa? Margareta. Satu dok? Yang lainnya? Masuk. Margareta sakit izin Alfa? Izin. Yang lainnya masuk ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 34. Oke, benar. Keluar 1. Oke. Baik anak-anak, kemarin kalian sudah membuat skenario ya? Tentang apa? Drama 4 kata ajaib. Sudah dipraktekan? Belum. Sudah dibuat dialognya? Nah, sudah dikirim ke saya? Hari ini? Oke, berarti nanti hari ini kalian japri ke saya skenario teksnya tentang penerapan 4 kata ajaib. Bisa? Bisa. Kalau minggu depan berarti kalian akan mempraktekkan atau mensosiodramakan. Harusnya hari ini ya. Harusnya hari ini. Kalian bermain peran di depan. Iya Pak, iya? Iya, harusnya bermain peran di depan. Tapi oke, enggak apa-apa. Besok kalau saya nggak hadir di kelas, kalian praktekkan di depan sambil direkam. Bisa? Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang sharing bersama tentang kenali potensi. Apa itu potensi? Potensi. Oke, sekarang berdiri dulu deh. Kalian berdiri dulu wes, berdiri dulu. Nah, berdiri dulu. HP-nya tinggal dulu. Berdiri gerak. Nah. Berdiri di sini. Baris ini. Baris. Ya. Baris berdua, berbanjar. Ini baris ke belakangnya apa? Ke belakang bersap. Ya, sini 2. Sini 2. Yuk. Ya, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Kanan kiri, kanan kiri. Oke. Di sini aja, Mbak. Kamu nanti kesulitan. Oke. Sini. Nah, baris. Iya, baris ke belakang dari depan sini. Ayo yang depan. Ayo dari sini maju ke depan. Ya. Up. Beri jarak 2. Nah. Nes. Belakang gimana belakang? Kondisinya aman? Belakang aman. Ketahuan Mbak, sini loh, jejer. Nah. Tambah yang sini. Nah. Sudah? Nang, kamu ikut sini apa sana? Oh, ikut sana sini. Nah. Keluarga mau praktek di depan. Hah? Mas? Are you ready? Teknisnya, jika apa yang saya sampaikan itu sesuai dengan diri kalian, berarti maju 1 langkah. Jika tidak sesuai, berarti mundur 1 langkah. Contoh, saya suka makan bakso. Nah, berarti kalau iya maju ke depan, kalau tidak mundur. Ngapain? Oh, pertanyaannya suka dan tidak suka. Nah, gitu. Oke. Nanti gasi-gasian, saya tekan ngarep sending kok ya. Oke, ya enggak bercanda. Siap? Ayo beri jarak, HP-nya dilepaskan dulu. Nah, diletakkan dulu. Oke, beri jarak. Soalnya nanti nek 1 maju, 1 mundur, lah itu bisa crash. Nah, beri jarak dulu. Oke. Terutama yang lawan jenis beri jarak panjang. Nah, mundur. Nah. Oke, sudah?
Hai. Oke, siap? Siap. Pernyataan yang pertama. Saya suka nonton drakor. Oke, saya. Anak laki-laki nggak suka drakor. Dah. Saya suka mendengarkan musik. Oh ya. Gak tukaran. Oke. Saya suka bermain alat musik. Oh enggak. Oke, enggak suka ya udah. Nah, saya suka membaca sambil berjalan. Oh enggak, ya. Oke. Saya suka belajar sambil mendengarkan musik. Lah tangguh ngapain? Lah ya lah tangguh ngapain? Dah Mas Tangguh? Dah. Oh, yang belakang pol. Oh, yang belakang pol ngapain? Oh, main gitar. Oke. Selanjutnya. Saya jika punya HP atau HP baru atau akan beli HP baru, saya akan bertanya pada teman. Oh, ora. Enggak. Kalau enggak review. Enggak. Oh, pertanyaan TikTok. Berarti kalau gini, kalau saya mau beli HP baru, saya akan membaca petunjuk di dusnya. Ora. Oh, tidak. Ya, wes. Oke. Oke. Ini saya akan belajar atau membaca HP. Ini scroll atau ya sambil ngemil. Oh, yang laki-laki enggak ya? Yang laki-laki enggak. Saya senang olahraga. Oke. Oke. Saya suka praktek memasak. Oke. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Yang anak-anak sini kebanyakan sukanya praktek ya? Suka ngomong? Banget ya. Anak-anak, apa yang kalian praktekkan tadi itu salah satu apa? Untuk mengetahui potensi yang ada pada diri kalian. Salah satu strategi untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan yang ada pada diri kalian. Tadi kan saya tanya, yang suka membaca dengan mengemil siapa, dengan mendengarkan musik siapa? Ada kan seperti itu? Nah, itu salah satu mengetahui kelebihan yang ada pada diri kalian. Ya. Salah satu mengetahui kelebihan yang ada pada diri kalian dikaitkan dengan gaya belajar. Pernah mendengar gaya belajar? Nah, ada yang membaca sambil gremeng? Ada. Saya punya kebiasaan buruk. Kalau kadang ngetik WA itu kadang sambil ngomong. Iya, sambil ngomong. Terus ada juga yang kadang belajar harus mendengarkan musik. Kalau saya nggak masuk. Ada juga yang belajar sambil tiduran. Ya, tiduran itu biasanya gambarnya yang dibaca itu menarik karena ini kena indera penglihatan.
Ya, itu salah satu jenis-jenis gaya belajar. Sekarang, kira-kira gaya belajar yang ada pada diri kalian apa? Ada berapa jenis? 3. Apa? Auditorial, visual, kinestetik. Pertanyaan saya, kira-kira itu kalau yang ada pada diri kalian hanya 1 atau banyak atau berapa? Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 1? Nggak mungkin kalau hanya 1. Karena apa? Semua gaya belajar itu, 3-tiganya sebenarnya ada pada diri kalian. Tapi mana yang paling dominan atau mana yang paling menonjol? Jelas? Nah, misalnya kalian mengatakan, Bu, saya lebih suka belajar dengan ini, Bu. Misalnya bacaannya harus gambar-gambar yang menarik. Nah, berarti dia anak yang tipenya visual. Tapi bisakah anak visual itu dikasih kinestetik? Bisa, karena pada dasarnya 3 gaya belajar itu ada pada diri kalian semua. Sekarang perbedaannya apa dari ketiga gaya belajar itu? Kalau yang visual apa? Ya, gaya belajar dengan mengkonsentrasikan atau dengan berfokus pada indera penglihatan. Biasanya itu yang menarik ini buat mata atau yang mencolok buat mata. Misalnya biasanya kalau anak-anak membaca itu dikasih stabilo, dikasih warna-warni, terus gambarnya menarik, pakai PowerPoint itu gambarnya menarik. Kalau saya buat PowerPoint jelek mesti kalian nggak suka kalau anak-anak yang visual. Jadi kalau yang visual itu yang ini membuat indera penglihatannya menjadi lebih menarik untuk dipelajari, begitu ya. Jadi matanya itu fokus untuk belajar. Kalau yang auditorial lebih ke pendengaran. Iya, belajar dengan menggunakan indera pendengaran. Biasanya orang-orang yang indera pendengaran itu butuh konsentrasi tinggi. Nggak bisa dengar yang lain itu kacau. Kemudian yang ketiga, gaya belajarnya kinestetik. Kinestetik itu seperti apa? Praktek bisa. Biasanya orang-orang yang kinestetik itu banyak gerak. Contoh, kalian belajar 10 menit, membaca 10 menit pasti nggak bisa diem. Entah tangannya mainan ini ballpoint atau pukul-pukul meja atau ganggu temennya, itu juga termasuk salah satu kinestetik. Oke, jelas? Jelas. Jadi sekali lagi, tidak ada gaya belajar yang paling bagus, semuanya baik. Semua ada pada diri kalian, tinggal mana yang paling mendominasi. Sekarang kita tes gaya belajar yang ada pada diri kalian. Dikeluarkan handphonenya. Nah, HP ku mana? Oh ini. Oke, diambil handphonenya. Nanti dites kira-kira gaya belajar saya apa ya, Bu? Nah, gaya belajar ini nanti dikaitkan dengan kecerdasan yang ada pada diri kalian. Kecerdasan ada berapa? 3. Wes, apa? IQ, EQ, SQ, itu kecerdasan ya memang kecerdasan itu, tapi kita arahnya ke kecerdasan majemuk, seperti kecerdasan musikal, visual, ya, natural, terus linguistik, ya, spasial dan sebagainya. Nanti dikaitkan dengan hal itu. Tapi untuk hari ini kita akan mengetahui gaya belajar yang ada pada diri kalian dengan harapan nanti anak-anak bisa menyesuaikan strategi belajarnya untuk kalian seperti apa. Grupnya kelas di-share ke teman-teman. Nah, kita akan mempelajari gaya belajar yang ada pada diri kalian. Pakai aplikasi Aku Pintar saja. Kirim? Sudah? Nah, coba kita buka bersama-sama. Nah. Jangan diklik mulai, ikuti tes dulu ya. Itu di bawah ada penjelasan 3 gaya belajar. Ada visual. Nah, iya. Silakan dibaca dulu. Strateginya seperti apa? Ya, tetap. Ya. Ya, boleh. Kalau sudah dibaca langsung ikuti tes. Ya, tes sekarang. Tutup, masuk lagi.
Oke, mau dibaca dulu yang bawah, Mbak. Nah, ini dibaca dulu. Oh, maaf. Nah, oke, silakan dikerjakan. Tutup, masuk lagi. Keluar, masuk lagi. Keluar, masuk lagi. Nah, dah bisa. Oke, betul. Iya, next. Itu ada scroll, apa kok scroll ke kanan ya? Diklik-klik dulu itu petunjuknya. Oh ini. Ya, dibaca petunjuknya. Oh ini. Iya, langsung. Di reload, refresh. Nah. Iya, kalau sudah langsung mengerjakan. Nah, ini Arka. Halo Mas Nandu. Cek kuota. Oh, cek kuota. Bayu pakainya. Smart brand. Belum, reload tutup. Tutup keluar. Kayak susah. Jarumnya di mana? Nah, kok jadi indil iku bar lah apa? Beratus wae. Ane materi. Aduh kecil. Nanti kalau sudah di screenshot ya. Nggak boleh contekan. Ditutup, keluar lagi atau di reload. Itu harus nunggu dulu. Saya sudah bisa. Oh, kemarin pakai iPhone. Bisa. Enggak, reload lagi, nanti bisa. Tutup. Tutup, masuk lagi. Nanti malah 2 menit lagi loh. Tadi udah 1 Oh menit. yes. Tak lewat mador. Udah. Oh, udah. Anak yang muda.
Screenshot, hasilnya screenshot. Di situ ada petunjuknya biasanya. Enggak dikirim, saya sebentar. Screenshot disimpan dulu. Sudah finish? Belum. 2 minutes. Dalam mau nyoba yang lain, biasanya dikaitkan sama kecerdasan, kemampuan. Bukan kemampuan arahnya saya ke kecerdasan. Kalau IQ itu yang ngetes harus seorang psikolog. Saya bukan psikolog, jadi salah nanti. Sudah finish? Oh, belum. Saya meneh. Ada yang baru mulai ya. Visual kinestetik, oke. Saya juga sama. Visual kinestetik. Kembali lagi yuk. Kembali yuk sulang. Kinestetik murni. Kecerdasannya kinestetik. Disimpan dulu aja. Disimpan. Kinestetik murni mutlak ya, dominasi sendiri. Mau jadi apa Mbak? Olahraga? Mau jadi apa besok? Nanti ke depannya. Enggak, maksudnya besok itu mau jadi apa? Polban dulu. Oh iya. Polban kelihatan. Tinggal tingginya sudah dapat tak ya? Masih kurang. Mas. 2 senti. Oh, 2 cm. Gak apa-apa, bisa. Nanti pakai ini. Iya. All up. Ambil aja yang akpol. Akpol. Iya. Rencananya tuh mau kuliah dulu kan. Nanti aku lulus kuliah langsung ambil akpol, kan lebih mudah ketimbang lulus SMA akpol susah. Berarti besok calon jenderal. Kalau perempuan apa ya jenderal ya? Oke, finish. Finish. Sudah ketemu ya itu. Oke, sudah? Sudah. Ya, standani. 53. Apa, Pak? Mantap. Sudah? Nah, ada yang tiga-tiganya? Waktu MPLS 3 berubah? Ngisi nih dulu pakainya sama Aku Pintar. Oh, dari Pak Idris. Berubahnya banyak? Afrika Selatan. Hah? Itu rata, maksudnya kayak sama semua gitu loh. Sekarang kafe. kinestetik visual. Oh, iya. Sudah, kalau sudah sekarang ada yang sama nggak tiga-tiganya? Ada yang dapat visual, auditori, kinestetik semua dapat tiga-tiganya? Nggak ada. Minimal 2 ya berarti. Ya. 1 nggak apa-apa. Oke, sekarang kalian cari temennya yang sama. Nah, ya. Yang visual kinestetik, auditori kinestetik.
Oh, gitu. Oke. Yang visual, halo. Nah, yang visual murni mana? Visual saja. Ya, itu yang visual. Yang auditori murni. Auditori saja. Biasanya nggak ada. Nggak ada? Oke. Yang kinestetik. Nah, murni. Nah, iki mesti obah ae nek kelas. Udah, itu. Nah. Sekarang yang visual auditori. Visual. Oh, ada 2 ya. Visual auditori. Visual kinestetik. Banyak ya. Auditori kinestetik. Auditori kinestetik. Ya. Ya, sudah. Sekarang udah dapat itu ya. Nah, kemudian dicarilah strategi untuk mendukung strategi belajar kalian. Kalau sudah tahu gaya belajarnya seperti itu, kira-kira maksudnya strateginya apa gitu. Ya, jadi kan pengennya saya kan berkelompok. Itu bisa saling cerita, bisa saling sharing. Maksudnya kamu belajarnya bener nggak sih dengan metode ini? Nah, seperti itu. Oke, minggu depan ya. Minggu depan nggak apa-apa ya. Oke, itu jangan dihilangkan hasil screenshotannya, itu disimpan dalam HP. Oke, minggu depan kita berkelompok. Kalau saya nggak hadir di kelas, kalian video sosiodrama. Jelas? Tapi jangan lupa saya tunggu ceritanya dikirim ke saya. Oke. Any question for me? No. Cukup? Ya, sementara anak-anak mengenal gaya belajarnya dulu, nanti habis itu kita cari strategi untuk gaya belajar yang ada pada diri kalian. Oke. Nah, baik anak-anak, itu yang bisa kami sampaikan. Gimana? Enggak. Kita lanjutkan minggu depan. Ada yang mau disampaikan? Tidak. Cukup? Cukup. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Semangat belajar ya.